Sobat Merdeka, terima kasih Anda masih stay tune di Dinamika Kota sesi 2 dan masih ada saya Kirana Nisa di sini menemani Anda Sobat Merdeka. Di sesi kali ini saya tentunya tidak sendiri lagi karena ada tamu spesial Sobat Merdeka yang sebenarnya ini juga sudah rutin menyapa panjenengan setiap bulannya dari kawan-kawan BPS Badan Pusat Statistik Kota Blitar yang hari ini akan berbagi informasi menarik Sobat Merdeka terkait data pertanian terintegritas untuk pembangunan berkelanjutan. Barangkali ini Anda masih pertama mendengar istilah tersebut, jadi penasaran kan pastinya ya untuk mengetahui lebih lanjut sebenarnya data pertanian ini apa sih, kemudian korelasi dengan pembangunan berkelanjutan ini seperti apa begitu. Monggo Sobat Merdeka bisa bersiap-siap ya nanti untuk bisa meramaikan perbincangan kita di 0857 199599959 atau on air-nya juga bisa di 813832. Sudah hadir dua narasumber. Saya sapa dulu nih ya. Saya kasih dengar suaranya untuk panjenengan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik ya? Alhamdulillah. Ibu-ibu, mbak-mbak, saya panggilnya gimana ini? Mbak-mbak aja ya. Mbak-mbak aja. Biar terasa sepermainan gitu kita ya. Karena kan seragamnya warnanya sudah sama gitu. Beda jilbabnya aja. Supaya lebih akrab kita panggil Mbak. Yang pertama saya sapa ada Mbak Anis Setiorini, SST MStat, Fungsional Statistik Ahli Muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Anis, salam kenal dari saya. Iya, pertama kali Jumat ya. Enggak. Baru sekali ini. Ya, mudah-mudahan betah nanti kerasan di sini ngobrolnya. Iya, amin. Allah, Mudah-mudahan. Ya. Berikutnya ada Mbak Rinda Fitriani, SSTM Staf Statistik Produksi PPS Kota Blitar. Salam kenal Mbak Rinda ya. Iya Mbak, salam kenal juga. Oke, terima kasih loh ini di sela-sela kesibukan sudah datang di studio Mahardika FM. Nampaknya ada informasi penting ini ya, kalau biasanya kita selalu berbicara soal statistik kependudukan dan lain sebagainya ya. Iya. Hari ini tentang pertanian, menarik sekali ini ya. Jadi BPS juga ikut mendata atau melihat begitu progres dinamika dari pertanian ini seperti apa. Mbak Anis mungkin bisa diawali dulu. Iya Mbak, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengisi sesi hari ini ya. Sebenarnya begini Mbak, data pertanian itu kan salah satu di antara sekian banyak data yang istilahnya dikaji, dikumpulkan gitu ya oleh BPS. Nah, yang ingin kami sampaikan pagi ini temanya adalah tentang sitasi, survei pertanian terintegrasi. Nah, seperti kita tahu kan ya, 2 tahun belakangan ini kan kita mengalami pandemi COVID-19. Nah, ternyata sektor pertanian ini merupakan sektor yang esensial gitu selama pandemi ini. Karena di tengah terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 kemarin, ternyata sektor pertanian ini bisa menjadi salah satu sektor yang tetap tumbuh positif. Jadi dia itu pada tahun 2020 kemarin pertumbuhannya itu sekitar 1,8% di tahun 2020. Nah, tren ini masih tetap terjaga sampai di triwulan 3 2021 ini, di mana sektor pertanian ini tetap berhasil menjadi satu-satunya sektor yang tumbuh positif antar triwulan. Nah, sektor lain yang mengalami pertumbuhan positif itu hanya di jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kita ketahui sendiri kalau untuk masa pandemi ini pasti yang namanya jasa kesehatan itu kan pasti pertumbuhannya sangat sangat istilahnya dominan gitu di pandemi ini. Nah, ternyata sektor pertanian ini juga menyumbang pertumbuhan positif seperti itu. Nah, tapi di sisi lain, kita kan negara agraris ya. Benar. Sebagai negara agraris itu kan karakteristik tenaga kerja Indonesia itu kan mayoritas bekerja di usaha pertanian seperti itu. Nah, dari rilis yang sudah
disampaikan oleh BPS di tahun 2021 ini untuk keadaan tenaga kerja di sektor pertanian di bulan Agustus, ternyata penduduk yang bekerja di sektor pertanian itu sekitar 28,33%. Artinya apa? Itu indikasi bahwa pertanian ini menjadi sektor penyerap utama tenaga kerja di Indonesia. Nah, tapi di sisi lain ternyata dari segi pendidikan tenaga kerja di sektor pertanian itu mayoritas berpendidikan rendah. Jadi kadang hanya lulusan SD atau bahkan tidak memiliki ijazah SD. Kemudian di samping itu pekerja di sektor pertanian ini ternyata mereka menerima upah terendah dibandingkan upah tenaga kerja di sektor lain. Nah, ini kan menarik sekali sebenarnya, Mbak, ya. Jadi di satu sisi pertanian ini menyumbangkan istilahnya menjadi penyerap tenaga kerja yang utama, kemudian penyumbang pertumbuhan ekonomi yang positif. Tapi untuk kondisi ketenaga kerjaannya sendiri masih seperti itu, gitu. Oke, menarik sekali. Memang ya kalau kita berbicara tentang pertanian nampaknya stigma atau dipandang sebelah mata oleh masyarakat, padahal potensinya sangat tinggi besar, seperti tinggi itu ya. Benar sekali, ini memang kondisi realnya seperti ini yang kemudian dipotret oleh BPS melalui survei pertanian terintegrasi. Ini sangat baru sekali ya. Saya juga masih mendengar ini. Atau saya yang kurang baca, nggak tahu nih ya. Penasaran sekali citasi survei pertanian terintegrasi ini. Apa kegiatan pendataan yang seperti apa yang dilakukan BPS saat ini? Iya, kalau citasi ini sendiri tahun ini baru pertama kali tahun ini. Iya, baru kali pertama dilaksanakan tahun ini. Rencananya di tahun-tahun mendatang itu akan dilaksanakan 1 tahun sekali, Mbak. Jadi kalau untuk citasi itu sebenarnya dia merujuk pada Agricultural Integrated Survey atau AGRIS. Nah, itu yang direkomendasikan oleh FAO ya, atau Badan Pangan Dunia yang kita kenal. Di PBB itu kan ada yang namanya satu badan yang disebut dengan FAO, Food and Agriculture Organization. Nah, jadi survei ini merujuk dari AGRIS tadi itu, tetapi sudah disesuaikan dengan karakteristik sektor pertanian di Indonesia seperti itu. Nah, citasi ini dia merupakan program survei terpadu yang digunakan sebagai dasar untuk terciptanya sistem statistik pertanian yang efisien seperti itu, dalam rangka mempercepat perbaikan kualitas data pertanian. Jadi diharapkan dari citasi ini nanti kita bisa mendapatkan data-data pokok pertanian atau istilahnya minimum set core data seperti itu. Nah, otomatis data dasar itu nanti dipakai untuk memantau beberapa indikator SDGs di bidang pertanian. SDGs, ini istilah baru lagi nih saya dengar ya. Apa ini SDGs? Barangkali Mbak Rinda ini yang boleh menambahkan juga. SDGs ini apa sih, kemudian apa korelasinya dengan pertanian dan pembangunan berkelanjutan ya? Ya Mbak, terima kasih Mbak Kirana. Jadi SDGs ini sebenarnya adalah singkatan dari Sustainable Development Goals. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu kan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi ada hubungan antara SDGs dan juga RPJMN. Kalau di skala nasional itu kan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Di dalam RPJMN ini terdapat tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang menjadi acuan pembangunan nasional hingga tahun 2030. Dalam konteks SDGs pertanian nanti akan terdapat 5 indikator SDGs yang berada di bawah tanggung jawab FAO seperti yang dijelaskan Mbak Anis tadi. Jadi ada suatu badan internasional yang menangani bidang pangan dan juga pertanian, yaitu FAO. Selain itu pentingnya ketersediaan data statistik yang terintegrasi dengan standar penjaminan kualitas ini perlu kita wujudkan segera, sehingga kita agar tidak terjadi
tumpang tindih data antara kementerian atau lembaga terkait, dan outputnya nanti dapat menjadi cikal bakal satu data pertanian yang mampu meningkatkan pelayanan publik melalui pengambilan kebijakan berbasis fakta atau evidence based policy yang lebih baik. Jadi begitu. Gambaran nih ya, karena nampaknya ini berkaitan erat SDGs dengan citasi dan lain sebagainya, benar ya? Iya, ya Mbak. Jadi masih ada kesenjangan ini antara kebutuhan dan juga ketersediaan data pertanian di Indonesia dalam mendukung penyediaan data yang akurat, cepat, dan dapat mengukur indikator SDGs pertanian. Jadi belum ada hasil survei yang mampu memotret sektor pertanian secara terintegrasi dan komprehensif yang dapat menyuplai informasi tersebut. Dan dengan adanya citasi survei pertanian terintegrasi ini diharapkan mampu menyediakan informasi yang dapat mengintegrasikan data-data pertanian serta mampu memenuhi kebutuhan data pendukung indikator SDGs. Oke. Jadi lengkap sekali penjelasannya ini tadi ya dari Mbak Rinda ya, dari SDGs, kemudian citasi ini apa kemudian pengaruh atau yang bisa diambil daripada nanti pemangku kebijakan ya tentunya Mbak ya, ketika data-data sudah tersaji seperti apa, karena memang masih baru ada di tahun 2021. Nah ini pertanyaannya, apakah memang citasi ini saat ini masih berlangsung atau sudah selesai sehingga hasilnya juga sudah bisa kita lihat, atau seperti apa Mbak Anis? Iya, citasi ini saat ini sedang berlangsung Mbak. Jadi gini, untuk rangkaian kegiatan sendiri itu kita kan mulai dari pelatihan petugas ya. Kalau pelatihan petugas itu kami itu tidak hanya memakai organik BPS. Organik itu dalam artian pegawai BPS sendiri, tapi kami juga memakai menggunakan jasa teman-teman mitra statistik. Jadi yang non BPS. Nah, pelatihan petugas yang terdiri dari organik dan mitra BPS itu sebenarnya sudah kami laksanakan pertengahan September yang lalu. Kemudian rangkaian kegiatannya setelah itu ada yang namanya pemutakhiran atau updating blok sensus. Untuk menangkap informasi rumah tangga pertanian yang ada di wilayah terpilih seperti itu. Jadi rumah tangga pertanian ini ada di mana-mana saja, kemudian kegiatan apa saja yang dilakukannya itu kami kumpulkan dalam kegiatan updating ini, sehingga kami mendapatkan yang namanya kerangka sampel. Nah, untuk penarikan sampelnya itu sendiri itu sudah dilakukan di pertengahan Oktober kemarin, kemudian pencacahan sampelnya itu dimulai tanggal 23 Oktober kemarin. Nanti rencananya sampai tanggal 23 November. 23 November. Ya, 23 November. Pencacahan ini seperti apa, Mbak? Sampelnya. Jadi kan begini, Mbak. Kalau untuk updating atau pemutakhiran blok sensus itu kita kan mendata door to door ya, dari rumah ke rumah. Benar. Nah, kemudian di situ nanti kita dapatkan informasi, oh rumah tangga ini berusaha di sektor pertanian, rumah tangga ini tidak. Nah, yang kita tarik sampel otomatis kan yang berusaha di sektor pertanian seperti benar. itu. Nah, sampelnya ini dalam satu wilayah blok sensus itu 10 rumah tangga pertanian. Nah, 10 rumah tangga itulah yang dicacah dalam kegiatan pencacahan sampel yang berlangsung saat ini. Seperti itu. Nah, untuk kegiatan citasi ini sendiri, Mbak, itu nanti sudah tidak ada lagi kegiatan pengolahan atau entry data. Karena untuk moda pendataan itu sendiri itu sudah menggunakan computer assisted personal interviewing atau yang kita sebut dengan CAPI. Mungkin sekarang sudah lebih familiar ya istilah CAPI itu. Jadi gini, petugas di lapangan itu menggunakan aplikasi online Android yang dikembangkan oleh BPS sendiri, namanya aplikasi ICS, Integrated Collection Survey. Artinya jadi lebih mudah ya? Iya, itu otomatisasi dari suatu bentuk otomatisasi pengumpulan data kayak gitu. Aplikasi ini nanti digunakan teman-teman di lapangan pada saat mendata, mereka langsung input di aplikasi tersebut, sehingga tidak ada namanya proses pengolahan data manual lagi ya dari paper ke komputer seperti itu, tapi langsung pada saat
mewawancara, membuka aplikasi tersebut, kemudian langsung menginput data ke aplikasi online. Inovasinya luar biasa sekali ya, Ya, untuk memudahkan teman-teman yang di lapangan juga. Iya. Mohon maaf Mbak Anis, berarti ini saat ini pendataan sudah selesai, tinggal belum Mbak. Belum. Kan untuk pendataan ini kan masih sedang berlangsung ya pencacahan sampelnya. Insya Allah nanti jadwalnya itu sampai tanggal 23 November 23 ini. November. Masih sekitar 2 minggu lagi nggih. Oke. Tadi disebutkan bahwasanya yang menjadi sasaran sensus atau pendataan daripada teman-teman ini adalah rumah tangga pertanian. Iya, sebenarnya gini Mbak, objek observasinya Benar. ya, sitasi ini dia ada 3. Tidak hanya rumah tangga pertanian, tapi dia juga yang berbentuk non rumah tangga pertanian. Jadi non rumah tangga pertanian itu seperti contoh pondok pesantren, seperti itu, yayasan, jadi lembaga masyarakat yang dia punya usaha di sektor pertanian. Kan kadang gini ya, ada pesantren atau sekolah, kemudian ada lagi misal dia kelompok tani. Nah, kelompok tani itu kan tidak dimiliki oleh individu kan, tapi oleh suatu kelompok. Nah, itu dia juga menjadi sasaran objek. Terus yang terakhir, yang ketiga itu dia perusahaan yang bergerak di sektor pertanian. Seperti itu. Jadi kalau perusahaan di sini itu, kalau di Kota Blitar itu perhutani. Nah, itu kan dia mengusahakan pertanian di sektor kehutanan ya. Jadi 3 itu Mbak sebenarnya objek observasinya. Tapi untuk yang di data teman-teman mitra statistik di lapangan itu hanya untuk yang rumah tangga pertanian. Sedangkan untuk yang non rumah tangga itu non rumah tangga dan perusahaan pertanian itu merupakan tanggung jawab kami yang organik BPS. Oke. Dan dalam hal ini BPS bekerja sama dengan siapa untuk mengetahui data-data sasaran atau objek itu tadi? Sebenarnya untuk updatingnya ya Mbak, kalau bisa saya jelaskan, untuk perusahaan pertanian itu kan sebenarnya kita dari tahun ke tahun itu mengumpulkan survei juga di perusahaan-perusahaan pertanian seperti itu. Siap. Nah, jadi frame-nya itu sebenarnya sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya, yang tiap tahun itu kita update seperti itu. Nah, untuk yang dalam hal ini rumah tangga dan non rumah tangga itu tadi, jadi kita lakukan pemutakhiran atau updating blok sensus di wilayah masing-masing kelurahan itu. Jadi kita dapat kerangka sampelnya seperti itu. Jadi memang artinya sebelum ada sitasi ini data-data itu sudah dipersiapkan sebelumnya dan sudah siap begitu ya. Bukan ujuk-ujuk ya Mbak. Nggak ujuk-ujuk karena baru ada tahun ini. Kalau tadi saya lihat kan memang cukup cepat ya untuk prosesnya. September pelatihan, Oktober sudah mulai action dan sekarang sudah penyancahan begitu. Jadi saya tanyakan bagaimana persiapan data-data yang menjadi objek ini, ternyata memang BPS sudah memiliki itu ya. Jadi tinggal eksekusi saja nih teman-teman yang ada di lapangan. Tadi yang menjadi objek ada 3. Ini saya penasaran karena ada 3 sasaran. Apa sih yang sebenarnya ingin diketahui daripada BPS saat melakukan pendataan terhadap 3 objek ini? Maksudnya itu ininya ya Mbak, data-datanya yang ingin dikumpulkan. Benar gitu, ya. Jadi kayak gini Mbak, untuk kegiatan sitasi ini sendiri kita itu ada 3 set kuesioner, kuesioner atau daftar pertanyaan seperti itu. Jadi kalau yang pertama itu kuesioner core, itu kita mengumpulkan data-data seperti karakteristik pemilih, kemudian pengelola usaha pertanian seperti itu. Kemudian kita juga di kuesioner core itu melihat produksi pertaniannya, produksi pertanian di rumah tangga itu atau di non rumah tangga itu seperti apa. Kemudian kita lihat juga di kuesioner core itu kegiatan ekonomi lainnya di luar pertanian yang menjadi sumber pendapatan di rumah tangga tadi itu. Nah, yang kedua itu Mbak ada namanya satu set kuesioner modul ekonomi. Nah,
di modul ekonomi ini kami menangkap informasi terkait karakteristik pendapatan pengeluaran unit usaha pertanian seperti itu dalam setahun terakhir. Kemudian adakah investasi yang masuk ke rumah tangga itu seperti itu. Terus kemudian apakah mereka menggunakan pinjaman atau kredit, kemudian apakah mereka memiliki asuransi seperti itu dalam menjalankan kegiatan pertaniannya. Terus ditanyakan juga tentang pemasaran produk pertaniannya kemana-mana saja seperti itu. Terus yang terakhir ada satu lagi kuesioner yang namanya modul mesin modul mesin peralatan dan aset. Jadi kalau di situ kita pengen lihat nih mesin alat-alatnya yang digunakan untuk kegiatan pertanian itu apa aja seperti itu. Terus kemudian yang dimiliki sendiri itu berapa, yang pinjam dari orang lain berapa, yang disewa berapa seperti itu. Terus kemudian asetnya. Jadi aset yang dimiliki rumah tangga tersebut baik itu aset peralatan tadi itu atau aset misal rumah, televisi seperti itu masuk di modul peralatan dan aset tadi itu. Jadi ada istilahnya variabel-variabel yang ingin kami kumpulkan itu dibagi dalam 3 set kuesioner tadi itu. 3 set kuesioner cukup banyak juga ya Mbak ya. Jadi karena memang sekarang juga pandemi masih berlangsung begitu ya. Kemarin kalau tidak salah ada survei perilaku masyarakat di tengah pandemi juga dilaksanakan secara online. Nah yang ini apakah juga masih online atau teman-teman akhirnya memilih terjun langsung supaya memang mendapatkan data atau jawaban yang konkret? Mbak Rinda barangkali? Ya Mbak, terima kasih. Jadi memang untuk pendataan sitasi ini itu kan menggunakan moda CEPI dan juga CAWI seperti yang dijelaskan oleh Mbak Anis tadi. Kalau untuk sampel rumah tangga dan non rumah tangga itu nanti akan didata dengan CAWI dengan berbasis Android. Jadi petugas nanti akan langsung door to door untuk wawancara langsung dengan petani atau usaha non rumah tangga pertanian tadi. Sedangkan untuk yang sampel perusahaan itu nanti akan didata secara CAWI. Jadi CAWI ini nanti perusahaan ini akan kita kirimkan email untuk mengisi link seperti sensus penduduk yang tahun 2020 itu. Jadi akan self enumeration lewat link tersebut gitu Mbak. Oke, ada dua metode berarti yang kita laksanakan hari ini dan teman-teman tidak terkendala ya Mbak dengan maksudnya inovasi yang dihadirkan BPS karena memang sebelumnya juga sudah ada pelatihan tadi ya berarti ya. Oke, kalau kita berbicara soal pertanian sendiri kan tadi sebenarnya sudah cukup gamblang sih dijelaskan sama Mbak Anis apa saja variabel-variabelnya. Tapi kalau kita bicara soal pertanian kan tidak tentang cocok tanam saja, tapi ada lain-lainnya. Barangkali subsektor apa saja dari pertanian ini yang kemudian menjadi salah satu variabel penting dalam situasi ini, Mbak Anis? Iya, jadi kalau kita bicara tentang pertanian itu sebenarnya luas sekali Mbak. Benar. Jadi nggak melulu tentang tanaman pangan. Kan kalau kita mindset mungkin mendengar kata pertanian itu langsung gambarannya itu seperti nyangkul sawah, gitu ya, nyangkul, panas. gitu. Tapi di luar itu sebenarnya banyak subsektor lain yang masuk ke pertanian seperti peternakan, ya kan, peternakan, kemudian perkebunan, kemudian subsektor hortikultura. Hortikultura itu sayuran dan buah-buahan. Benar. Jadi usaha penanaman sayuran dan buah-buahan itu juga masuk ke pertanian. Terus di luar itu ada juga yang namanya subsektor perikanan. Jadi kalau misal di Blitar ini kan banyak yang mengusahakan ikan koi ya. Benar. Itu juga kita cakup di sini. Iya. Nah, di luar itu juga subsektor kehutanan juga masuk. Jadi kalau misal ada yang memiliki atau mengusahakan ya kayak macam tanaman sengon kayak gitu, itu juga sebenarnya menjadi sasaran dari pelaksanaan sitasi ini. Perkebunan blimbing juga menjadi sasaran? Iya. Maksudnya hortikultura. Hortikultura ya, buah-buahan tadi ya. Dia masuk buah-buahan kan. Kalau perkebunan itu kayak semacam kopi, tebu itu
masuk ke subsektor perkebunan. Oke. Termasuk yang dia mengusahakan jasa pertanian. Kalau jasa pertanian itu seperti ini, Mbak. Jadi misalkan kalau di masyarakat itu familiar ya, kalau misalnya dia mau nanam gitu kan, mau nanam misal padi gitu di sawah. Sebelumnya kan dia pengolahan lahan tuh. Benar. Nah, dia kan biasanya istilahnya ngeluku ya, membajak. Nah, membajak itu kan dia menyerahkan ke orang lain, sewa alat lukunya itu dengan orangnya sekalian kan. Jadi istilahnya sewa dengan operator kayak gitu. Nah, orang-orang yang ngeluku itu punya usaha ngeluku itu, nah itu yang disebut dengan jasa pertanian. Itu juga menjadi objek. Jadi dia nggak punya lahan gitu kan, tapi dia punya alat, terus dia istilahnya menyewakan jasanya beserta alatnya itu ke rumah tangga yang punya usaha pertanian. Nah itu juga masuk. Atau kita sebutnya kalau orang awam buruh tani ya Mbak ya, nggak punya lahan tapi dia dipekerjakan untuk mengerjakan lahan orang lain begitu. Kalau buruh tani dengan jasa pertanian itu kalau di konsep kami berbeda, Mbak. Kalau jasa pertanian itu dia sistemnya borongan. Jadi misal orang mengerjakan satu lahan itu entah selesainya 2 hari atau 3 hari, nanti dia dibayar sekian ratus ribu. Tapi kalau buruh tani itu kan dia istilahnya buruh lepas ya, buruh harian lepas itu kan dia mendapatkan upah itu per hari. Jadi hitungannya nanti itu kalau dia kerjanya cuma 1 hari ya dapat cuma 1 hari itu aja. Oke. Ada agak dong ini sudah sini saya ya. Mudah-mudahan Sobat Mahardika di rumah juga gitu ya. Sudah memiliki atau wawasannya sedikit terbuka lah, kalau selama ini mungkin pemahamannya sedikit rancu. Mbak, berarti objeknya kita ada banyak sekali. Ada berapa di Sitasi ini berarti? Kalau untuk sampelnya sendiri nih Mbak ya, sampel rumah tangganya itu dia ada 520 rumah tangga yang didata di Sitasi ini. Untuk yang non rumah tangga itu ada 4 sampel kemarin itu, sedangkan untuk yang perusahaan pertanian itu ada 1. Oke. Dan kita targetkan rampungnya kapan ini Mbak? Rampungnya kita targetkan untuk pengumpulan datanya di lapangan itu tanggal 23 November ini. Sudah bisa dirilis di tanggal itu? Enggak. Masih belum? Ya, belum Mbak, nanti kan butuh waktu lah Mbak ya untuk mengkaji dan lain sebagainya. Perlu pengkajian dari hasilnya itu kan nanti perlu istilahnya diolah lagi untuk dijadikan tabulasi. Nah, tabulasi itu kan sebenarnya estimasi ya. Kita istilahnya melakukan pengolahan data dulu sehingga data akhirnya itu akan muncul estimasi indikator untuk level kabupaten atau kota. Jadi dari sampel yang 520 tadi itu kita olah dulu dengan metode statistik tertentu ya nanti. Nah, sehingga bisa menghasilkan angka untuk Kota Blitar. Oke. Penasaran nih Mahardika nanti untuk memberitakan bagaimana hasilnya nih ya. Paling cepat kapan Mbak? Awal tahun? Di tahun depan pastinya ya Mbak ya. Kalau untuk penjadwalan bulannya itu kapan itu kami juga belum bisa memastikan gitu. Tapi yang pasti untuk di bulan Desember itu rencananya itu nanti ada istilahnya pembahasan angka sementaranya. Tapi untuk rilisnya itu belum bisa dipastikan. Kita tunggu ya nanti bagaimana potret pertanian yang ada di Kota Blitar. Saya beralih lagi ke Mbak Rinda. Tadi di awal sekali kalau tidak salah disebutkan bahwasanya SDGs ini ada 5 indikator dan seterusnya. Pada pelaksanaan Sitasi ini ada berapa indikator dari SDGs yang bisa kita capai Mbak? Ya, terima kasih Mbak Kirana. Jadi Sitasi ini nanti akan berkontribusi pada perhitungan indikator pada tujuan SDGs yang kedua. Jadi tujuan kedua itu kan yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Kemudian juga indikator pada tujuan kelima yaitu kesetaraan gender, dan juga indikator pada tujuan keenam
yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Terakhir itu juga akan menyediakan indikator pada tujuan ke-12, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Jadi indikator SDGs terkait pertanian ini, kalau kita rinci itu ada beberapa, yaitu ada volume produksi per unit tenaga kerja, kemudian pendapatan rata-rata usaha pertanian skala kecil, perubahan tahunan luas lahan kritis, persentase penduduk dengan kepemilikan atau hak atas lahan pertanian dari total populasi pertanian. Selain indikator tersebut, nanti juga akan kita peroleh informasi yaitu kondisi sosial ekonomi petani, kondisi pekerja sektor pertanian, dampak lingkungan, dan kepemilikan aset oleh petani Indonesia gitu. Oke. Jadi memang ada beberapa ya Mbak ya yang bisa kita capai seperti itu dari SDGs ini, yang mudah-mudahan nanti juga bisa memenuhi daripada RPJN Indonesia ya. Oke. Tadi ketika saya tanya ke Mbak Anis, teman-teman ada kendala nggak ketika di lapangan begitu? Sejauh ini lancar-lancar saja. Apakah juga bisa saya simpulkan bahwasanya masyarakat yang menjadi sasaran ini juga proaktif terhadap petugas di lapangan, Mbak Anis? Iya, kalau sejauh ini sih Mbak ya, masyarakat itu yang menjadi sampel ya, yang menjadi sampel dari kegiatan visitasi ini, alhamdulillah menerima petugas lapangan itu dengan baik. Memang sebelumnya itu kan petugas sudah kami bekali ya dengan surat pemberitahuan kegiatan ke kepala wilayah, jadi ke lurah, ke camat, seperti itu. Nah, terus petugas itu pasti di setiap survei itu kami arahkan untuk selalu berkoordinasi dengan ketua RT, seperti itu. Nah, demi kelancaran pendataan kan harus izin dulu, kemudian harus selalu berkoordinasi seperti itu ya. Nah, kemudian petugas itu juga di dalam pelaksanaan lapangan sebelumnya kita swab dulu. Jadi harus swab dulu untuk memastikan mereka sehat dan bisa mendata di lapangan seperti itu. Mereka juga harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan sehingga masyarakat itu bisa nyaman menerima orang ya, kan nggak kenal ya, nggak kenal kok tiba-tiba ngetuk pintu mau mendata gitu kan. Nah, kalau misalnya sudah kita bekali dengan surat tugas dan mereka sudah kita swab, kemudian kita bekali hasil swabnya itu kan, masyarakat merasa nyaman seperti itu dengan kedatangan pendata. Kemudian kalau ngomongin masalah kendala ya Mbak ya sebenarnya pasti ada, apalagi kan akhir-akhir ini kan cuacanya sudah sering hujan ya. Benar. Nah, sedangkan responden itu, petani itu kan kebanyakan bisa kita temui, kita datengin itu sore atau malam hari, setelah mereka selesai kerja gitu ya. Supaya nggak mengganggu mereka kan, kalau misal kita datangin di kebunnya atau di sawahnya kan mereka repot seperti itu. Nah, tapi hujan ini juga sukanya juga datangnya sore. Jadi ini jadi kalau untuk minggu-minggu belakangan ini jadi kayak tantangan tersendiri buat petugas lapangan gitu. Jadi harus menjadwal ulang, ini kira-kira saya ke responden yang ini kayaknya harus pagi atau nanti pas malamnya seperti itu. Jadi kadang teman-teman itu sudah mau berangkat gitu kan, wah tapi tiba-tiba hujan deras kayak gitu. Harapan dipatahkan, semangat dipatahkan gitu ya kira-kira. Tapi karena sudah tugas terjang aja gitu Mbak Anis. Kalau teman-teman sih, kalau kemarin Mbak ya, saya pas nemenin teman-teman di lapangan itu, teman-teman sudah sampai di lapangan itu sebelum hujan. Jadi pas saya nyusul di lapangan, sayanya yang kehujanan gitu kan. Tapi kan udah terlanjur basah ya udah. Nah, jadi di lapangan itu dalam kondisi hujan ya teman-teman tetap mendata seperti itu. Pasti ya yang bawa mantel lah seperti itu, karena kadang sudah sampai di lapangan tanggung gitu kan. Terus kendalanya satu lagi ini Mbak, mungkin kan salah satu yang kita pengen kumpulkan dalam sitasi ini adalah informasi tentang produksi ya, atau hasil pertanian, kemudian pendapatan dari petani itu, di samping itu juga pengeluaran. Nah, kalau di Kota Blitar ini kan kebanyakan usaha pertanian rumah tangga itu kan berskala mikro atau kecil. Nah, untuk usaha yang seperti itu kebanyakan cenderung tidak
dilakukan pencatatan pengeluaran atau pendapatan itu secara sistematis seperti itu. Jadi kan ya sudah petani pupuk kemudian benih itu kan beli-beli aja gitu kan, tapi dia tidak mencatat gitu ya. Mungkin hal-hal seperti itu yang kita harus banyak istilahnya probing atau pendekatan yang lebih intensif lah ke responden itu supaya mereka bisa menjawab pertanyaan itu dengan akurat seperti itu. Jadi kita harus melakukan pendekatan probing lebih intensif ke responden seperti itu. Sehingga mereka tidak mencatat secara sistematis seperti itu. Akhirnya memang yang kita butuhkan real, sehingga yang kita harapkan nggak kira-kira ngiro-ngiro jawabannya ya Pak ya. Makanya tetap ya itu kadang kita minta ke responden itu ya petani itu untuk mengingat-ingat gitu. Jadi kadang kalau di lapangan tuh teman-teman itu kan misal ya yang dihadapi itu orangnya panen 3 kali dalam setahun. Jadi kita minta dia untuk mengingat-ingat yang terakhir dulu, gitu kan. Kemudian yang sebelum terakhir kayak gitu. Karena kan yang terakhir itu pasti yang lebih mudah diingat seperti itu. Pendekatannya luar biasa ternyata ya Mbak ya. Ada berapa sih Mbak kita untuk petugas non BPS-nya yang kita mitra ya? Kita sebutnya mitra BPS yang kita libatkan dalam sitasi ini. Kalau mitra itu ada 20 orang Mbak. 20 orang ya. 20 orang, kemudian yang organik BPS sebagai pengawas ada 4 orang. Dan maksud saya apakah teman-teman ini di lapangan juga diberikan identitas semacam seragam atau ID card sehingga masyarakat Sobat Mardika yang mendengarkan ini juga bisa niten nih, oh kalau seragamnya begini, oh ini berarti dari BPS begitu atau gimana Mbak? Kalau untuk seragam sayangnya kita belum Mbak untuk kegiatan sitasi ini nggak kayak sensus kemarin sensus ya. Penduduk sensus yang kemarin kan ada rompi, kemudian topi seperti itu ya. Kalau di sitasi ini kami belum melengkapi teman-teman dengan seragam, tapi yang pasti mereka selalu pegang surat tugas gitu dari kami. Jadi jadi sebelum mendata di suatu wilayah kan mereka izin dulu gitu ya. Kadang ya alhamdulillah sekali sih kalau teman-teman di lapangan itu dari lurah atau ketua RT-nya sendiri itu alhamdulillah sampai hari ini tuh sangat kooperatif. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di lapangan mendata survei apapun, biasanya itu diminta kopi surat tugasnya itu atau difoto gitu, kemudian di-share ke grup RT-nya gitu kan. Nanti ada yang mau mendata ini gitu, namanya ini si ini gitu, si A si B. Jadi masyarakat ya pertama yang istilahnya aparat RT-nya itu tahu duluan gitu kan. Kemudian nanti kan mereka bisa menginformasikan ke masyarakat. Oke. Yang jelas memang kita kulonon dulu ya Mbak ya sama pemangku wilayahnya sebelum kita melakukan pendekatan atau pendataan kepada masyarakat. Terima kasih ini untuk Sobat Mardika yang beberapa sudah ikut bergabung dalam dialog pagi hari ini. Ini tidak disebutkan nama, tapi pertanyaannya cukup menarik. Sebelum ada sitasi, berarti penyajian data dari BPS untuk bidang atau sektor pertanian ini seperti apa dong Mbak? Oke, terima kasih. Mbak Anis atau Mbak Rinda ini yang mau jawab? Ya, Mbak Rinda ya. Jadi sebelum adanya sitasi, itu kami juga mengumpulkan statistik pertanian juga. Sebelumnya kan untuk pertanian ini dilakukan sensus pertanian Mbak. Jadi sensus pertanian ini dilaksanakan 10 tahun sekali, biasanya yang berakhiran dengan tahun yang berakhiran dengan angka 3. Jadi insya Allah pada tahun 2023 mendatang kita akan melaksanakan sensus pertanian. Jadi data-data pertanian itu kita sajikan melalui sensus pertanian. Selain itu juga tadi sudah disampaikan Mbak Anis, kita juga melaksanakan survei-survei rutin seperti survei tahunan, kemudian survei triwulanan, itu ada juga yang mencakup kegiatan pertanian. Gitu. Oke. Jadi data itu selalu ada ya di BPS, meskipun barangkali untuk istilah surveinya baru kita dengar sekarang ya Mbak ya, tapi bukan berarti yang kemarin-kemarin nggak ada sama sekali nih ya. Jadi memang yang terbaru dari sitasi ini tadi adalah untuk memenuhi kebutuhan indikator SDGs. Jadi kita itu belum ada survei yang sudah mengintegrasikan indikator-indikator pertanian yang mampu untuk menyajikan
indikator SDGs itu tadi. Makanya kita cikal bakal suatu data ini dengan citasi ini gitu Mbak. Oke. Mudah-mudahan menjawab untuk Sobat Mardika yang sudah ikut bergabung ya. Berikutnya di WA saya juga ketemu dengan Panji di Papungan ya. Bu, kalau melihat kondisi lahan yang saat ini, ada seberapa besar potensi pertanian di Kota Blitar untuk bisa dikembangkan? Oke, apakah bisa dijawab Bu Anis? Iya, jadi begini ya Mbak ya, kalau Kota Blitar itu sendiri sebenarnya sangat potensi di sektor pertanian gitu. Karena kan lahan sawah kita itu cukup banyak ya. Kita kan kalau nggak usah susah-susah, kita jalan gitu kan, di kanan kiri lihat sawah seperti itu. Kemudian agak jauh dikit nanti kita lihat orang nanam kayak macam belimbing, karangsari seperti itu. Jadi sebenarnya untuk potensi sektor pertanian di Kota Blitar ini itu sebenarnya sangat besar. Jadi untuk Kota Blitar ini sektor pertanian itu dia menjadi penyumbang terbesar kedua setelah sektor perdagangan. Oke, siap. Oke. Ada lagi Mbak Anis? Ya, untuk luasannya itu sendiri Mbak ya, sebenarnya kita baru saja merilis yang namanya luas panen padi dan produksinya. Itu sebenarnya baru aja kami rilis di website kami, sudah bisa diakses oleh teman-teman Mardika sekalian. Nah, itu untuk luas panen sendiri padi ya, kita ngomongin padi aja nih ya, yang sudah kami rilis. Untuk padi aja itu kami di tahun 2021 ini, untuk data yang sudah kami rilis itu dia mengalami peningkatan produksi dari tahun 2020 yang lalu, sehingga bisa kita simpulkan bahwa memang potensi produksi pertanian dalam hal ini padi itu masih sangat besar di Kota Blitar. Oke. Luar biasa, posisi 2 ini Mbak ya untuk rankingnya ya, untuk sektor pertanian di bawah perdagangan ya. Oke, mudah-mudahan menjawab untuk Mas Panji. Terima kasih sudah ikut bergabung. Berikutnya ada rekan saya yang juga memantau ini ya, ikut mendengarkan. Tadi di awal disebutkan petani ini datang dari kalangan ekonomi dan pendidikan rendah. BPS juga mendalami nggak kenapa pertanian hanya diminati oleh kelompok tersebut? Oke, terima kasih. Ini ada rekan saya Rike nih yang saat ini ada di Tanjung Sari. Mbak Anis? Iya, kalau sampai meneliti ke situ ya Mbak ya, untuk sampai menganalisis kenapa dia hanya diminati oleh orang-orang dari kalangan pendidikan rendah, itu memang kami belum sampai mengkaji ke situ. Siap. Ya, jadi belum ada penelitian dari kami yang mengkaji hingga kenapa sih kok yang di pertanian itu kebanyakan dari kelompok pendidikan SD ke bawah seperti itu, memang belum ada. Tapi kalau bisa kita kaitkan dengan ketenaga kerjaan ya, kan begini ya Mbak ya, kalau di BPS itu angkatan kerja itu kan dia yang berusia 15 tahun ke atas seperti itu. Jadi dia luas sekali, bisa saja yang 15 tahun ke atas kan bisa saja dia lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA seperti itu, atau yang perguruan tinggi seperti itu. Nah, untuk sektor pertanian itu sendiri, ini kan kalau bisa kita lihat ya, untuk kenyataannya di lapangan, itu kan beda dengan sektor-sektor yang lain. Kalau sektor pertanian ini kan kita ngomongin bekerja dengan alam. Benar. Seperti itu. Kalau misalnya sektor yang lain, perdagangan, kemudian jasa seperti itu. Nah, itu kan dia beda begitu. Kalau di pertanian itu hubungannya dengan alam. Nah, cost atau pengeluaran kalau kita
berhubungan dengan alam, kemudian misal kayak ternak ya, terus perikanan seperti itu, cost-nya itu kan beda dengan kalau kita berusaha di sektor misal tadi itu perdagangan atau di sektor akomodasi ya, penyediaan makan minum gitu, warung, rumah makan dan semacamnya. Nah, kalau di sektor-sektor yang seperti itu kita kan cost-nya itu bertambah lagi untuk ngurus perizinan seperti itu, kemudian modal yang harus dikeluarkan seperti itu lebih besar. Kalau kita berhubungan dengan alam itu kebanyakan kan tenaga yang dikeluarkan itu kan masih banyak tenaga manusia seperti itu. Jadi kalau misalnya alat-alat yang kita lihat sendiri ya, yang masih digunakan oleh masyarakat kan kebanyakan alat-alat yang masih manual seperti itu, yang masih digunakan yang masih dioperasikan dengan tenaga manusia, sehingga cost-nya apa? Cost power gitu, cost tenaga manusia itu. Gitu. Kemudian adapun yang misal mesinnya misal alat-alatnya pakai yang bertenaga mesin, yang bertenaga mesin itu pun masih juga dioperasikan oleh manusia juga seperti itu. Jadi istilahnya mungkin ya keterampilan yang dibutuhkan di sektor ini itu yang dibutuhkan ya memang masih minimal gitu. Keterampilan yang dibutuhkan masih minimal, sehingga sebenarnya dari kalangan berpendidikan apapun itu sebenarnya bisa masuk loh ke sektor pertanian ini, karena potensinya sangat besar sekali gitu. Tapi mungkin untuk yang berpendidikan lebih tinggi itu pasti dia akan mencari peluang-peluang yang istilahnya lebih yang lebih menjanjikan seperti itu. Kalau misal pun dia mau berusaha di sektor pertanian, mungkin dia juga akan berpikir bagaimana dia menjalankan usahanya itu dengan lebih efisien seperti itu. Entah itu mungkin dia lebih ke otomatisasinya ya seperti itu, lebih ke istilahnya nanti mungkin dia menggunakan teknik-teknik atau teknologi pertanian yang lebih tinggi seperti itu untuk mereka yang punya pendidikan yang lebih tinggi. Sedikit gambaran saja ya Mbak, meskipun tadi disebutkan memang BBS belum mengkaji atau meneliti sampai sejauh itu, tapi mudah-mudahan ada gambaran ini ya untuk Rike yang ada di Tanjung Sari. Oke Mbak, kita balik lagi ke topik ya soal sitasi. Nanti Mbak, ketika itu memang data sudah selesai, sudah tersaji dan sudah dirilis, apakah memang benar-benar peruntukan atau yang bisa memanfaatkan ini hanya pemerintah atau masyarakat pun sebenarnya dengan data yang tersaji juga bisa memanfaatkan, atau seperti apa ini? Sebenarnya kan yang tadi seperti yang sudah dijelaskan Mbak Rinda ya, yang sasarannya itu kita menyediakan data-data pokok pertanian yang nanti dipakai untuk penghitungan SDGs. Nah, itu penggunaannya akan sangat luas sekali. Jadi tidak hanya di kementerian atau lembaga terkait seperti Kementerian Pertanian seperti itu, tapi juga bisa di luar itu. Jadi dari kalangan akademisi, kemudian dari masyarakat umum, kemudian dia yang mungkin istilahnya bergerak di usaha atau sektor yang masih berkaitan dengan pertanian, itu pasti akan sangat relevan untuk menggunakan data sitasi ini. Oke, Mbak Rinda, barangkali ada yang ingin ditambahkan? Iya Mbak, jadi saya ingin sekedar menambahkan terkait pertanyaan yang Mbak Rike tadi ya Mbak. Jadi memang untuk BPS sendiri belum melakukan penelitian langsung terkait kenapa sih kalau petani itu pendidikannya rendah gitu ya. Tapi kalau kita lihat sendiri memang dari karakteristik data, untuk data kemiskinan itu pun di pedesaan ini memang lebih tinggi daripada perkotaan gitu Mbak. Karakteristik data sendiri seperti itu. Jadi ini juga terkait dengan faktor sosial budaya. Biasanya kan seperti itu ya, kalau misalnya di pedesaan itu identik dengan hal-hal yang maksudnya lebih pendidikannya lebih rendah daripada di perkotaan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang berpendidikan pun nanti juga cenderung akan mencari pekerjaan di sektor lain. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga
untuk berkembang di sektor pertanian, karena sekarang ini kan sudah banyak ya eranya petani milenial, petani digital menarik gitu itu. kan. Jadi udah banyak ini sebenarnya berkembang di daerah lain. Nanti dengan adanya petani milenial ini biasanya dia akan menciptakan inovasi-inovasi, nanti akan berkembang itu, misalnya muncul nanti desa wisata, kampung wisata gitu kan, lebih ini ya. Oke. Ketika dilaksanakan secara konvensional saja nih potensinya sudah sangat besar, apalagi kalau sudah bisa kita kawinkan dengan modernisasi ya Mbak ya. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih untuk Sobat Mardika yang sudah ikut bergabung di pagi hari ini perbincangan soal data pertanian terintegrasi untuk pembangunan berkelanjutan, khususnya Sitasi 2021. Sebagai closing statement karena waktunya sudah habis ternyata Mbak, nggak berasa ya. Karena kalau seru banget ya. Karena kalau kita ngomongin data itu nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya. Oke, karena kalau bisa saya tarik kesimpulan bahwasanya Sitasi ini memang menjadi sesuatu yang krusial, yang sangat penting begitu ya. Apa kira-kira yang bisa disampaikan untuk masyarakat sebagai closing statement ini? Oke Mbak, jadi sebelumnya kami mewakili pimpinan BPS Kota Blitar menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Blitar yang telah terpilih sampel pendataan Sitasi ini atas partisipasinya. Selanjutnya nanti bagi rumah tangga sampel terpilih yang belum didata, kami mohon kesediaannya untuk menerima petugas kami serta meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang akurat terkait usaha pertanian. Jadi data pertanian yang akurat ini kan penting sekali nantinya untuk pengambilan kebijakan pemerintah. Dukungan serta partisipasi seluruh elemen ini akan menjadi kunci keberhasilan terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia maju. Jadi ada istilah nih Mbak, kalau data itu mahal, namun lebih mahal membangun tanpa data. Wah, iya benar nih. Saya suka ini quotesnya ya. Mbak Anis, ada yang ingin ditambahkan barangkali sebelum kita tutup perjumpaan pagi ini? Iya, kalau dari saya sih sama dengan Mbak Rinda ya, kami dari BPS mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada masyarakat yang sudah mendukung, istilahnya dengan berpartisipasi sebagai responden dalam survei kami ini. Memang ini Mbak ya, kuesionernya itu ada 3. Kuesionernya ada 3, kemudian pertanyaannya itu banyak, sehingga di lapangan itu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pendataan itu kadang dia bisa memakan waktu dalam hitungan jam seperti itu. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih lah untuk seluruh masyarakat ya, apalagi yang sudah terpilih sampel, yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi responden untuk menjawab pertanyaan, memberikan informasi dengan akurat seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Anis dan Mbak Rinda, luar biasa perbincangan hari ini, seru sekali. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk kita semuanya, untuk masyarakat dan Sobat Mahardika tentunya. Sukses untuk Sitasi yang saat ini masih berlanjut. Salam untuk kawan-kawan juga. Terima kasih. Sampai jumpa besok-besok lagi ya Mbak ya. Jangan boleh kapok ya. Satu pantun Mbak dari kami? Boleh, silakan. Saya kaget nih, saya nggak nyiapin pantun nih. Oke, Mbak Rinda. Main ke sawah ngambilin jerami, dibawain ibu lauk sama nasi. Yuk mari dulur Blitar bantu kami wujudkan data tani terintegrasi. Mbak Rinda, Mbak Anis nggak mau kalah, ada dong? Nggak ada. Saya sayangnya juga nggak ada. Terima kasih Mbak Rinda, terima kasih Mbak Anis. Kita coba lagi nanti lain waktu, barangkali bisa membicarakan soal hasil Sitasi nanti ya. Kita tunggu seperti apa. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Ya, demikian Sobat Mahardika, perbincangan seru bersama dengan teman-teman BPS soal data pertanian terintegrasi untuk pembangunan berkelanjutan. Mudah-mudahan untuk Anda yang menjadi sasaran dari survei ini juga bisa ikut mensukseskan. Saya harus segera pamit Sobat Mahardika, sudah lewat dari 6 menit nih ya, lepas dari jam 10 pagi. Setelah ini ada rekan saya Ica Puspita yang melanjutkan dan siap menemani Anda. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Canda ramahmu, lembut sapamu, menghiasi hariku. Hangat kabarmu, dinamis warnamu, menyejukkan hatiku.